Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Gusnita, NIM 170291162. Di sini saya akan menyampaikan proposal yang telah saya buat dengan judul Pengaruh Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa Kelas 8 SMP dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif Script, di mana proposal ini berguna untuk memenuhi persyaratan tugas mata kuliah metode penelitian pendidikan dan pengajaran matematika. Baiklah, di sini akan saya sampaikan pertama itu latar belakang masalah. Pendidikan matematika merupakan unsur pendidikan nasional yang dianggap penting karena matematika merupakan salah satu komponen yang ikut serta berperan dalam peningkatan sumber daya manusia. Seperti yang diketahui, bahwa kemajuan dan perkembangan suatu bangsa dapat tercapai melalui sumber daya manusia yang tinggi dan penataan pengelolaan pendidikan yang baik. Matematika merupakan salah satu ilmu dasar yang mempunyai peran yang cukup besar baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pengembangan ilmu dan teknologi. Walaupun matematika merupakan ilmu dasar, tetap saja banyak orang mengatakan mutu pendidikan Indonesia terutama dalam mata pelajaran matematika masih rendah. Hal tersebut diperkuat dengan data UNESCO yang menunjukkan peringkat matematika Indonesia berada di deretan 34 dan 38 negara. Sejauh ini, Indonesia masih belum mampu lepas dari deretan penghuni papan bawah. Berdasarkan penelitian Trend International Mathematics and Science Study atau TIMMS, bahwa jumlah jam pelajaran matematika di Indonesia jauh lebih banyak dibandingkan Malaysia dan Singapura. Dalam satu tahun, siswa kelas 8 di Indonesia rata-rata mendapat 169 jam pelajaran matematika, sementara di Malaysia hanya mendapatkan 120 jam dan Singapura 112 jam. Tapi kenyataannya, prestasi Indonesia berada jauh di bawah kedua negara tersebut. Banyak faktor yang mempengaruhi dalam rendahnya prestasi belajar matematika. Salah satunya, soal yang diberikan guru matematika di Indonesia terlalu kaku. Akibatnya, siswa seringkali merasa bosan dan menganggap matematika sebagai pelajaran yang tidak menyenangkan. Dalam upaya meningkatkan kualitas, maka diperlukan berbagai terobosan baik dalam kurikulum, inovasi pembelajaran, dan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan. Untuk meningkatkan prestasi belajar siswa, maka guru dituntut untuk membuat pembelajaran lebih inovatif yang mendorong siswa dapat belajar secara optimal, baik di dalam belajar mandiri maupun di dalam pembelajaran di kelas. Inovasi-inovasi model pembelajaran sangat diperlukan dan sangat mendesak, terutama dalam menghasilkan model pembelajaran lebih optimal yang dapat memberikan hasil belajar yang baik. Agar pembelajaran lebih optimal, maka guru diharapkan mampu menerapkan model-model pembelajaran yang variatif, efektif, dan selektif, sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang diajarkan. Salah satu model yang dianggap efektif untuk diterapkan dalam pembelajaran matematika yaitu model pembelajaran kooperatif. Penerapan model kooperatif menurut penelitian yang selama ini dilakukan terbukti efektif untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Semua metode kooperatif menitikberatkan pada proses belajar dalam kelompok dan bukan mengerjakan bersama dalam kelompok. Berdasarkan penelitian Eliana Puyantari tahun 2004, pada dasarnya model pembelajaran kooperatif mengandung pengertian sebagai suatu sikap atau perilaku bersama dalam kerja atau membantu di antara sesama dalam struktur kerjasama yang teratur dalam kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih, di mana keberhasilan kerja sangat dipengaruhi oleh keterlibatan dari setiap anggota kelompok itu sendiri. Pola hubungan kerja seperti itu memungkinkan timbulnya persepsi yang positif tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk keberhasilannya, berdasarkan kemampuan dirinya sebagai individu atau peran serta anggota lainnya selama belajar secara bersama-sama dalam kelompok. Dalam pembelajaran kooperatif, para pembelajaran yaitu teman sebaya dilatih untuk dapat kerjasama dan mengakui perbedaan pendapat dengan orang lain. Sedangkan kooperatif script adalah metode belajar di mana siswa bekerja berpasangan dan secara lisan mengikhtisarkan bagian-bagian dari materi yang dipelajari. Setiap model pembelajaran mempunyai berbagai kelebihan dan kekurangan.
Kelebihan dari model pembelajaran kooperatif script adalah yang pertama, melatih pendengaran dari siswa serta ketelitian atau kecermatan. Yang kedua, setiap siswa mendapat peran. Dan yang ketiga, melatih mengungkapkan kesalahan orang lain dengan lisan. Sedangkan kekurangan dari metode kooperatif script adalah yang pertama hanya digunakan untuk mata pelajaran tertentu. Yang kedua hanya dilakukan 2 orang atau tidak melibatkan seluruh kelas, sehingga koreksinya hanya sebatas pada 2 orang tersebut. Dengan demikian, siswa harus memiliki kemampuan pemecahan masalah pada saat proses pembelajaran. Berdasarkan uraian permasalahan yang ada, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif script terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa pada kelas 8 SMP. Yang kedua itu identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditemukan beberapa masalah, di antaranya yang pertama, pengajaran matematika dengan model pembelajaran kooperatif script dapat menjadi salah satu upaya meningkatkan prestasi belajar siswa. Yang kedua, belum diketahui efektivitas penggunaan model pembelajaran kooperatif script pada pokok bahasan persamaan linear satu variabel. Yang ketiga, dalam model pembelajaran kooperatif script, dibutuhkan kemampuan pemecahan masalah siswa dengan maksimal. Selanjutnya itu batasan masalah. Untuk menghindari kesalahan maksud serta menjaga aspek-aspek yang efektif dalam penelitian, maka penulis membatasi masalah sebagai berikut. Yang pertama, prestasi belajar dibatasi pada hasil belajar siswa pada pokok bahasan persamaan linear satu variabel. Yang kedua, strategi mengajar dibatasi metode pembelajaran kooperatif script dan konvensional. Yang ketiga, yang dimaksud kemampuan pemecahan masalah matematis adalah suatu keterampilan pada diri peserta didik agar mampu menggunakan kegiatan matematik untuk memecahkan masalah dalam matematika. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan masalah penelitian ini adalah apakah kemampuan pemecahan masalah matematika siswa menggunakan model pembelajaran kooperatif script lebih baik daripada kemampuan pemecahan masalah matematika siswa menggunakan model pembelajaran konvensional pada kelas 8 SMP. Di mana tujuan penelitiannya yaitu adapun penelitian ini bertujuan untuk melihat bahwa kemampuan pemecahan masalah siswa menggunakan model pembelajaran kooperatif script lebih baik dan membandingkannya dengan kemampuan pemecahan masalah siswa menggunakan model pembelajaran konvensional pada kelas 8 SMP. Selanjutnya itu manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu kepada para guru, dan hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian-penelitian yang akan dilakukan oleh para guru. Penelitian ini juga diharapkan memberikan ilmu kepada para siswa, sehingga para siswa mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat bagi diri mereka. Hasil dari penelitian ini juga dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang membutuhkannya. Yang kedua, manfaat praktis. Bagi guru, dari hasil penelitian ini, guru dapat lebih tepat dalam menggunakan strategi untuk meningkatkan prestasi matematika siswa, sehingga prestasi belajar yang ingin dicapai dapat diwujudkan. Bagi siswa siswa akan dapat menggunakan hasil dari penelitian ini untuk meningkatkan prestasi matematikanya. Bagi sekolah yaitu memberikan masukan untuk mengetahui pengelolaan pembelajaran dalam rangka perbaikan pembelajaran matematika pada khususnya. Yang keempat itu bagi peneliti untuk mengetahui efektivitas dan mendapatkan gambaran tentang hasil belajar matematika dengan pendekatan kooperatif script. Selanjutnya yaitu bab 2 mengenai kajian pustaka. Yang pertama, kajian teori. 1. Pemecahan masalah matematis. Kemampuan yang harus dikembangkan pada setiap anak utamanya bukan kemampuan untuk menghindari masalah, akan tetapi melihat secara jernih setiap masalah yang dihadapi, untuk selanjutnya mampu memobilisasi kekuatan diri dalam mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi tersebut. Salah satu kemampuan yang harus dikembangkan pada setiap anak adalah kemampuan pemecahan masalah. Melihat pemecahan masalah sangat penting di dalam menyelesaikan soal matematika.
National Council of Teachers of Mathematics atau NCTM menyebut bahwa memecahkan masalah bukan saja merupakan suatu sasaran belajar matematika, tetapi sekaligus merupakan alat utama untuk melakukan belajar itu. Oleh karena itu, kemampuan pemecahan masalah menjadi fokus pembelajaran matematika di semua jenjang, dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Dengan mempelajari pemecahan masalah di dalam matematika, para siswa akan mendapatkan cara-cara berpikir, kebiasaan tekun, dan keingintahuan, serta kepercayaan diri di dalam situasi-situasi tidak biasa, sebagai situasi yang akan mereka hadapi di luar ruang kelas matematika. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran, khususnya pembelajaran matematika, siswa harus lebih aktif diajak untuk memecahkan masalah matematika yang sesuai dengan tingkat usia dan pengalaman yang mereka dapat dalam belajar matematika. Untuk itu, perlu dikembangkan kemampuan pemecahan masalah sejak dini sehingga siswa terbiasa menyelesaikan masalah yang sedang mereka hadapi. Berdasarkan beberapa kutipan tersebut, dapat kita ketahui bahwa anak-anak sebenarnya memiliki kemampuan yang tinggi dalam memecahkan masalah. Faktor terbesar yang mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah anak adalah pengalamannya, bukan kecerdasan si anak. Dengan demikian, semakin banyak pengalaman seorang anak dalam menghadapi masalah, maka semakin tinggi pula kemampuan pemecahan masalahnya. Begitu juga halnya dalam pembelajaran matematika. Semakin terbiasa seorang siswa menyelesaikan suatu masalah yang terdapat dalam soal matematika, maka semakin tinggi pula kemampuan pemecahan masalah matematikanya. Proses pemecahan masalah matematik merupakan salah satu kemampuan dasar matematik yang harus dikuasai siswa sekolah menengah. Pentingnya memiliki kemampuan tersebut tercermin dari pernyataan Branca dalam Sumarmo bahwa pemecahan masalah matematik merupakan salah satu tujuan penting dalam pembelajaran matematika. Bahkan proses pemecahan masalah merupakan jantungnya matematika. Pendapat tersebut sejalan dengan tujuan pembelajaran matematik dalam kurikulum 2013 atau Kemendikbud 2013 yang menekankan pada dimensi pedagogik modern dengan menggunakan pendekatan saintifik dalam pembelajaran matematika yang dilakukan agar pembelajaran bermakna, yaitu mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Dalam pembelajaran matematika, masalah dapat disajikan dalam bentuk soal tidak rutin, dapat berupa soal cerita, penggambaran fenomena, atau kajian. Menurut Polya dalam Erman Suherman, solusi soal pemecahan masalah memuat 4 langkah fase penyelesaian, yaitu yang pertama, memahami masalah, yang kedua, merencanakan penyelesaian, yang ketiga, menyelesaikan masalah sesuai rencana, dan yang keempat, melakukan pengecekan kembali terhadap semua langkah yang telah dikerjakan. Dari beberapa hasil penelitian, antara lain diperoleh beberapa kesimpulan dalam mengajarkan pemecahan masalah sebagai berikut. Yang pertama, pemecahan masalah dapat secara spesifik diajarkan. Yang kedua, tidak ada satupun strategi yang dapat digunakan secara tepat untuk setiap masalah yang dihadapi. Yang ketiga, berbagai strategi pemecahan masalah dapat diajarkan pada siswa dengan maksud untuk memberikan pengalaman agar mereka dapat memanfaatkannya pada saat menghadapi berbagai variasi masalah. Yang keempat, siswa perlu dihadapkan pada berbagai permasalahan yang tidak dapat diselesaikan secara cepat sehingga memerlukan upaya mencoba berbagai alternatif pemecahan. Yang kelima, kemampuan anak dalam pemecahan masalah sangat berkaitan dengan tingkat perkembangan mereka. Bentuk soal pemecahan masalah matematis yang baik hendaknya memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, dapat diakses tanpa bantuan alat hitung. Ini berarti masalah yang terlibat bukan karena perhitungan yang sulit. Yang kedua, dapat diselesaikan dengan beberapa cara, misalnya bentuk soal yang open-ended. Yang ketiga, melukiskan ide matematik yang penting atau matematika yang esensial. Yang keempat, tidak memuat solusi dengan trik. Yang kelima, dapat diperluas dan digeneralisasi atau untuk memperkaya eksplorasi. Yang kedua, model pembelajaran kooperatif script. Yang pertama, pengertian pembelajaran model kooperatif script. Model pembelajaran kooperatif script merupakan suatu strategi yang efektif bagi siswa untuk mencapai hasil akademik dan sosial, termasuk meningkatkan prestasi, percaya diri, dan hubungan interpersonal positif antara satu siswa dengan siswa yang lain. Model pembelajaran ini banyak menyediakan kesempatan kepada siswa untuk membandingkan jawaban-jawabannya dan menilai ketepatan jawaban sehingga dapat mendorong siswa yang kurang pintar untuk tetap berusaha dalam belajar. Oleh karena itu, model pembelajaran ini memudahkan siswa melakukan interaksi sosial, sehingga mengembangkan keterampilan berdiskusi,
dan siswa lebih menghargai orang lain. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran kooperatif Script. Yang pertama, kelebihan model pembelajaran kooperatif Script. Adapun kelebihannya yaitu yang pertama, kooperatif Script mengajarkan siswa menjadi percaya pada guru dan lebih percaya lagi pada kemampuan sendiri untuk berpikir, mencari informasi dari sumber lain dan belajar dari siswa lain. Yang kedua, kooperatif Script mendorong siswa untuk mengungkapkan idenya secara verbal dan membandingkan dengan ide temannya. Ini secara khusus bermakna ketika dalam proses pemecahan masalah. Yang ketiga, kooperatif Script membantu siswa belajar menghormati siswa yang pintar dan siswa yang lemah dan menerima perbedaan ini. Yang keempat, kooperatif Script suatu strategi efektif bagi siswa untuk mencapai hasil akademik dan sosial, termasuk meningkatkan prestasi, percaya diri, dan hubungan interpersonal positif antara satu siswa dengan yang lain. Meningkatkan keterampilan manajemen waktu dan sikap positif terhadap sekolah. Yang kelima, kooperatif Script banyak menyediakan kesempatan bagi siswa untuk membandingkan jawabannya dengan menilai ketepatan jawaban itu. Selanjutnya, kooperatif Script merupakan suatu strategi yang dapat digunakan bersama dengan orang lain seperti pemecahan masalah. Selanjutnya, kooperatif Script mendorong siswa lemah untuk tetap berbuat, membantu siswa pintar mengidentifikasi celah-celah dalam pemahamannya. Yang kedua, kekurangan model pembelajaran kooperatif Script. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama, beberapa siswa mungkin pada awalnya segan mengeluarkan ide, takut dinilai temannya dalam grup. Yang kedua, tidak semua siswa secara otomatis memahami dan menerima filosofi kooperatif Script. Guru banyak tersita waktu untuk mensosialisasikan siswa belajar dengan cara ini. Yang ketiga, penggunaan kooperatif Script harus sangat rinci melaporkan setiap penampilan siswa dan tiap tugas siswa, dan banyak menghabiskan waktu menghitung hasil prestasi grup. Yang keempat, sulit membentuk kelompok yang solid yang dapat bekerja sama dengan secara harmonis. Yang kelima, penilaian terhadap murid sebagai individu menjadi sulit karena tersembunyi di belakang kelompok. Yang ketiga, pembelajaran konvensional. Pembelajaran konvensional merupakan proses pembelajaran yang pada umumnya digunakan oleh guru di sekolah selama ini. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, guru aktif menyampaikan informasi dan siswa pasif menerima. Yang kedua, siswa dipaksa mempelajari apa yang diajarkan guru dengan menerapkan berbagai jenis hukuman, bukan dengan kesadaran pada makna belajar. Yang ketiga, pembelajaran berfokus atau berorientasi pada guru, bukan siswa. Yang keempat, hubungan antara model pembelajaran kooperatif Script dan pemecahan masalah. Dalam kegiatan pembelajaran, keberhasilan siswa sangat dipengaruhi oleh guru, terutama pelajaran matematika. Guru harus memiliki strategi agar anak didik dapat belajar dengan efektif dan efisien, serta mengenai pada tujuan yang diharapkan. Menurut Slameto, belajar yang efisien dapat tercapai apabila menggunakan strategi yang tepat. Tidak semua siswa dapat menerima langsung apa yang disampaikan guru. Mereka terkadang membutuhkan berbagai cara agar dapat memahami suatu pembelajaran, termasuk masalah yang harus diselesaikan. Salah satu strategi yang dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa adalah dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif Script. Slavin mengemukakan bahwa ada dua alasan penggunaan pembelajaran kooperatif untuk memperbaiki sistem pembelajaran yang selama ini menjadi kelemahan, yaitu yang pertama, beberapa hasil penelitian membuktikan bahwa penggunaan pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan prestasi belajar siswa, sekaligus dapat meningkatkan kemampuan hubungan sosial, menumbuhkan sikap menerima kekurangan diri dari orang lain, serta dapat meningkatkan harga diri. Yang kedua, pembelajaran kooperatif dapat merealisasikan kebutuhan siswa dalam berpikir, memecahkan masalah, dan mengintegrasikan pengetahuan dengan keterampilan. Model pembelajaran ini juga membentuk kesepakatan antara guru dan siswa, yaitu peran guru sebagai fasilitator yang mengarahkan siswa untuk mencapai tujuan belajar. Selain itu, guru mengontrol selama pembelajaran berlangsung dan guru mengarahkan siswa jika merasa kesulitan. Dari penjelasan tersebut diharapkan, dengan diterapkan model pembelajaran kooperatif, Script dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa, karena siswa diberikan kemudahan dalam menyelesaikan persoalan secara berkelompok, sehingga efektivitas belajar siswa menjadi maksimal dan apa yang diharapkan guru untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa dapat tercapai.
Yang selanjutnya itu penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Kadek Eni Wicahyani 2014 yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Script terhadap Kemampuan Komunikasi Matematika Siswa SMP Singaraja. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata kemampuan komunikasi matematika siswa yang mengikuti model pembelajaran kooperatif script adalah 77,48, sementara rata-rata kemampuan komunikasi matematika siswa yang mengikuti model pembelajaran konvensional adalah 69,77. Relevansinya dengan penelitian ini terletak pada variabel bebasnya, yaitu model pembelajaran kooperatif script. Perbedaannya yaitu variabel terikat yang dilakukan oleh Kadek adalah kemampuan komunikasi matematika SMP. Sedangkan variabel terikat pada penelitian ini adalah kemampuan pemecahan masalah matematika SMP. Yang kedua, jurnal yang telah dilakukan oleh Rusdian Rifai tahun 2015 yang berjudul Penggunaan Model Kooperatif Script terhadap Kemampuan Pemahaman dan Komunikasi Matematis Siswa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat interaksi antara model pembelajaran kooperatif script dan pembelajaran konvensional dengan KAM siswa yang berkemampuan awal tinggi, sedang, dan rendah terhadap peningkatan kemampuan pemahaman dan komunikasi matematis siswa. Siswa bersikap positif terhadap model pembelajaran kooperatif script dalam pembelajaran matematika. Relevansinya dengan penelitian ini terletak pada variabel bebasnya, yaitu model pembelajaran kooperatif script. Perbedaannya yaitu variabel terikat yang dilakukan oleh Rusdian adalah kemampuan pemahaman dan komunikasi matematis siswa. Sedangkan variabel terikat pada penelitian ini adalah kemampuan pemecahan masalah matematika SMP. Jurnal yang telah dilakukan Aisyah Juliana Nur Laila tahun 2014 yang berjudul Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa dalam Pembelajaran Matematika menggunakan Model Kooperatif Script. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil analisis terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa setelah menggunakan model kooperatif script menunjukkan nilai rata-rata kemampuan pemecahan masalah siswa kelas 7A SMP Negeri 15 Banjarmasin termasuk dalam kualifikasi baik. Sedangkan kemampuan pemecahan masalah siswa setelah menggunakan model pembelajaran langsung menunjukkan nilai rata-rata kemampuan pemecahan masalah siswa kelas 7C SMP Negeri 15 Banjarmasin termasuk dalam kualifikasi kurang, serta terdapat perbedaan antara kemampuan pemecahan masalah siswa yang menggunakan model pembelajaran kooperatif script dan yang menggunakan model pembelajaran langsung. Relevansinya dengan penelitian ini terdapat pada variabel bebasnya, yaitu model pembelajaran kooperatif script. Perbedaannya yaitu pada variabel terikat yang digunakan oleh Aisyah adalah kemampuan pemecahan masalah siswa kelas 7 di Banjarmasin, sedangkan variabel terikat pada penelitian ini adalah kemampuan pemecahan masalah siswa kelas 8. Di sini ada kesalahan, itu kelas 8 di Sumbar. Selanjutnya, kerangka konseptual. Pertama, model pembelajaran kooperatif script. Dalam penelitian ini terdapat dua jenis variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Model pembelajaran kooperatif script sebagai variabel bebas dan kemampuan pemecahan masalah matematis sebagai variabel terikat. Adapun langkah-langkah pelaksanaan tindakan sebagai acuan penyusunan skenario model pembelajaran kooperatif script sebagai variabel bebas adalah sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan pendahuluan itu terdiri dari dua. Yang pertama, guru menyampaikan tujuan dan materi pembelajaran. Selanjutnya, guru memberi motivasi dan menjelaskan kepada siswa mengenai model pembelajaran kooperatif script. Yang kedua, kegiatan inti, yaitu guru mengarahkan siswa duduk berdasarkan pasangannya masing-masing dan sudah terkondisikan dengan baik. Selanjutnya, guru menerangkan materi. Kemudian, guru memberikan tugas meringkas materi dan ringkasan materi diajarkan kepada setiap kelompok siswa. Kemudian, guru memberikan LKS. Lalu, guru dan siswa menentukan peran pembicara dan pendengar. Pembicara membacakan hasil kerjanya selengkap mungkin, serta pendengar menyimak, mengoreksi, dan menanyakan ide-ide yang kurang lengkap. Selanjutnya, pendengar membantu mengingat, menghafal ide-ide pokok dengan menghubungkan materi sebelumnya atau dengan materi lainnya. Selanjutnya, guru meminta setiap kelompok untuk bertukar peran. Lalu, guru mengklarifikasi dan bersama-sama siswa membuat kesimpulan.
Kemudian guru meminta siswa menyelesaikan soal-soal di LKS dan guru bersama siswa membuat kesimpulan bersama-sama. Kemudian siswa diarahkan untuk menerapkan konsep dan mengembangkan konsep yang ada untuk memecahkan soal-soal yang diberikan melalui LKS dari informasi yang diperoleh selama tahap kooperatif script yang dicontohkan oleh guru. Yang ketiga itu penutup. Guru bersama-sama siswa memberikan kesimpulan mengenai materi yang dipelajari serta meminta siswa mempelajari materi selanjutnya. Guru memberikan tugas pada siswa untuk dikerjakan di rumah, lalu guru menutup pelajaran dengan salam. Yang kedua, indikator pemecahan masalah. Kemampuan pemecahan masalah dirinci dalam indikator berikut. Yang pertama, mengidentifikasi kecukupan data untuk pemecahan masalah. Yang kedua, membuat model matematik dari suatu situasi atau masalah sehari-hari dan menyelesaikannya. Yang ketiga, memilih dan menerapkan strategi untuk menyelesaikan masalah matematika dan atau di luar matematika. Yang keempat, menjelaskan dan menginterpretasikan hasil sesuai permasalahan asal, serta memeriksa kebenaran hasil atau jawaban. Yang kelima, menerapkan matematika secara bermakna. Adapun mengenai penskoran pada kemampuan pemecahan masalah terlihat pada tabel berikut. Ini merupakan tabel penskoran tes kemampuan pemecahan masalah, di mana skornya terdiri dari 0, 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya, hipotesis. Hipotesis pada penelitian ini adalah kemampuan pemecahan masalah matematika siswa yang belajar dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif script lebih baik daripada kemampuan pemecahan masalah matematika siswa yang belajar dengan model pembelajaran konvensional. Bab 3, metode penelitian. Yang pertama, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 13 Padang yang beralamat di Jalan Lapangan Bola Tabing, Kota Padang, dan dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2020-2021. Yang kedua, metode dan desain penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen semu atau yang sering disebut kuasi eksperimen. Menurut Surya Brata tahun 2012 halaman 92, tujuan dari penelitian kuasi eksperimen ini adalah untuk memperoleh informasi yang merupakan perkiraan bagi informasi yang dapat diperoleh dengan eksperimen yang sebenarnya dalam suatu keadaan yang tidak memungkinkan untuk mengontrol dan atau memanipulasikan semua variabel yang relevan. Desain yang digunakan adalah non-equivalent post-test only design, karena tidak dilakukan randomisasi untuk membentuk kelompok kelas eksperimen dan kelas kontrol, akan tetapi membentuk kelompok tersebut berdasarkan kelas yang sudah ada. Pada desain ini, peneliti memberikan model tertentu pada kelas eksperimen dan memberikan model lain pada kelas kontrol. Pola non-equivalent post-test only design dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Terlihat dalam kotak tersebut di mana sumbernya yaitu Seniati tahun 2011. Keterangannya, KE adalah kelas eksperimen, KK adalah kelas kontrol, X adalah perlakuan model pembelajaran, dan OE adalah tes yang diberikan kepada siswa setelah pembelajaran di kelas eksperimen, sedangkan OK adalah tes yang diberikan kepada siswa setelah pembelajaran di kelas kontrol. Yang ketiga itu variabel penelitian. Variabel pada penelitian ini yang menjadi pusat perhatian adalah variabel bebas dan variabel terikat. Berdasarkan hipotesis yang telah dipaparkan, maka ditentukan variabel bebas pada penelitian ini adalah pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif script. Sedangkan variabel terikat pada penelitian ini adalah kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMP kelas 8. Yang keempat itu populasi dan teknik pengambilan sampel. Yang pertama, populasi. Adapun yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 8 SMP Negeri 13 Padang pada semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Yang kedua, teknik pengambilan sampel. Teknik sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah purposive random sampling, yaitu dengan pertimbangan rekomendasi dari pihak sekolah yang merekomendasikan antara kelas 7A, 7B, dan 7C. Maksudnya,
Di sini ada kesalahan, yaitu kelas 8A, 8B, dan 8C. Selanjutnya, memilih sampel penelitian dilakukan secara acak dengan memilih dua kelas. Hasil yang diperoleh dari teknik ini adalah kelas 8A sebagai kelas eksperimen yang pembelajarannya menggunakan model cooperative script, dan kelas 8C sebagai kelas kontrol pembelajarannya menggunakan model pembelajaran konvensional. Yang kelima, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes dan dokumentasi instrumen penelitian yang digunakan berupa perangkat pembelajaran, yaitu soal-soal evaluasi akhir. Tes tersebut diberikan kepada kedua kelompok yang diberi perlakuan pembelajaran yang berbeda. Kelompok eksperimen dengan model pembelajaran cooperative script, sedangkan kelas kontrol dengan pembelajaran konvensional. Selanjutnya yang keenam itu instrumen penelitian. Instrumen tes yang digunakan dalam penelitian ini berupa instrumen tes akhir atau post-test untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Berikut tabel penskoran pemecahan masalah matematis. Seperti yang terdapat dalam tabel, yaitu aspek yang dinilai: memahami masalah, merancang model matematika, menjalankan rancangan model, dan menafsirkan hasil yang diperoleh. Dengan skor untuk memahami masalah itu ada 4, 0, 1, 2, dan 3. Dan untuk merancang model matematika itu skornya ada 3, yaitu 0, 1, dan 2. Dan untuk menjalankan rancangan model itu skornya ada 4, itu 0, 1, 2, dan 3. Dan untuk menafsirkan hasil yang diperoleh itu ada 3, 0, 1, dan 2. Untuk cara menghitung total skor pemecahan masalah matematika adalah sebagai berikut, yakni nilai akhir sama dengan jumlah skor yang diperoleh per jumlah skor maksimal dikali 100. Kualifikasi kemampuan pemecahan masalah matematika terhadap nilai akhir pada kegiatan evaluasi dapat dikategorikan sebagai berikut. Angkanya, jika besar sama dengan 95, itu keterangannya istimewa. 80 sampai 94,99 amat baik. 65,00 sampai 79,99 itu keterangannya baik. 55,00 sampai dengan 64,99 keterangannya cukup. 40,10 sampai dengan 54,99 keterangannya kurang, dan jika kurang dari atau sama 40,00 keterangannya amat kurang. Adapun langkah-langkah dari hasil analisis soal tes adalah sebagai berikut. Yang pertama, daya pembeda soal, di mana daya pembeda soal ini digunakan untuk mengukur kemampuan suatu soal dalam membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah. Menurut Adi Kunto tahun 2012, halaman 226. Daya pembeda soal ditentukan dengan menggunakan tabel critical determining significance of statistic. Sebelum menentukan signifikan atau tidaknya suatu soal, terlebih dahulu dicari degrees of freedom atau DF dengan cara yang pertama mengurutkan data dari nilai yang tertinggi sampai nilai yang terendah. Yang kedua, mengambil 27% dari jumlah siswa yang tergolong ke dalam kelompok tinggi dan 27% dari jumlah siswa yang tergolong ke dalam kelompok rendah. NT sama dengan NR sama dengan N sama dengan 27% dikali N. Menghitung degrees of freedom atau DF dengan rumus DF sama dengan NT dikurang 1 ditambah NR dikurang 1. Kemudian menentukan indeks pembeda soal dengan menggunakan rumus yang dinyatakan oleh Praktiknyo tahun 1985 halaman 11, di mana untuk mencari indeks pembeda soal itu terdapat dalam rumusnya, yaitu ini. Dengan keterangan IP indeks pembeda soal, MT sama dengan rata-rata skor kelompok tinggi, MR rata-rata skor kelompok rendah, sigma XT kuadrat jumlah kuadrat definisi skor kelompok tinggi, dan sigma XR kuadrat jumlah kuadrat definisi skor kelompok rendah. Di mana N sama dengan 27%
persen dikali N besar sama dengan banyaknya peserta tes. Selanjutnya itu indeks kesukaran soal. Indeks kesukaran soal ditentukan untuk mengetahui apakah soal terlalu mudah atau terlalu sukar. Di mana rumus yang dinyatakan oleh praktiknya tahun 1985 halaman 14 yaitu sebagai berikut. Silakan dilihat di mana keterangannya yaitu IK merupakan indeks kesukaran, DT merupakan jumlah skor dari kelompok tertinggi, DR merupakan jumlah skor dari kelompok terendah, M merupakan skor setiap soal jika benar, dan N kecil merupakan 27% dikali N, dan N besar merupakan banyak pengikut tes, dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, soal sukar. IK besar sama 0% dan kecil dari 27%. Soal sedang, IK besar sama 27% dan kecil dari 73%. Soal mudah, yaitu IK besar dari 73%. Reliabilitas tes. Reliabilitas tes merupakan ukuran yang menentukan tes tersebut reliabel atau tidak. Maksudnya, tes tersebut dapat dipercaya dan mendapatkan hasil yang konsisten atau tidak. Untuk menentukan koefisien reliabilitas dapat digunakan rumus alfa yang dinyatakan oleh Ali Kunto tahun 2008 halaman 109. Di mana dapat dilihat yaitu R11 adalah reliabilitas yang dicari. N merupakan banyak soal, sigma atau I kuadrat jumlah variasi skor tiap-tiap item, sigma XI kuadrat jumlah kuadrat skor tiap butir soal, sigma XI jumlah skor tiap butir soal, dan N besar merupakan banyak peserta tes. Kriteria reliabilitas adalah sebagai berikut. Jika R11 besar sama 0,80 dan kecil dari 1, maka reliabilitas sangat tinggi. Jika R11 besar sama 0,60 kecil dari 0,80, reliabilitas tinggi. Jika R11 besar sama 0,40 dan kecil dari 0,60, maka reliabilitas cukup. Jika R11 besar sama 0,20 dan kecil dari 0,40, maka reliabilitas rendah. Dan jika R11 besar sama 0,00, kecil dari 0,20, maka reliabilitas sangat rendah. Validitas atau validity berkaitan dengan permasalahan apakah instrumen yang dimasukkan untuk mengukur sesuatu itu memang dapat mengukur secara tepat sesuai yang diukur tersebut. Secara singkat dapat dikatakan bahwa validitas atas mempersoalkan apakah alat itu dapat mengukur apa yang diukur. Uji validitas instrumen dapat menggunakan teknik korelasi person product moment. Rumusnya menurut Sugiono tahun 2014 halaman 183. Ini sebagai berikut. Menurut Sugiono tahun 2014 halaman 134, biasanya syarat minimum untuk dianggap memenuhi syarat adalah sebagai berikut. Jika R besar sama 0,30, maka item-item pertanyaan dari kuesioner adalah valid. Dan jika R kecil sama 0,30, maka item-item pertanyaan dari kuesioner adalah tidak valid. Selanjutnya itu teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif yang digunakan terdiri dari rata-rata atau mean dan persentase, sedangkan statistik inferensial terdiri atas dua macam, yaitu statistik parametris dan non-parametris. Menurut Sugiono tahun 2013. Statistik parametris digunakan jika syarat data berdistribusi normal dan homogen terpenuhi, maka menggunakan statistik parametris, yaitu uji T. Tetapi jika data tidak berdistribusi normal, maka menggunakan statistik non-parametris, yaitu uji Mann-Whitney. Di mana itu yang pertama uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk melihat distribusi datanya normal atau tidak. Di mana H0 adalah populasi berdistribusi normal dan H1 populasi tidak berdistribusi normal. Data berdistribusi normal dapat dilihat dari interpretasi P, di mana P menunjukkan besarnya peluang untuk menolak H0 jika P lebih besar dari
taraf signifikan alfa yang telah ditetapkan sebesar 0,05. Maka data populasi tersebut berdistribusi normal atau H0 diterima. Yang kedua, uji homogenitas. Uji homogenitas variansi yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah populasi mempunyai variansi yang homogen atau tidak. Uji yang digunakan adalah uji Bartlett yang dilakukan dengan bantuan software Minitab. Hipotesis yang diuji adalah H0, H1. Uji homogenitas variansi populasi dapat dilihat dari interpretasi P. Jika P value lebih besar dari taraf signifikan alfa yang telah ditetapkan sebesar 0,05, maka populasi tersebut memiliki variansi yang homogen. Selanjutnya, uji hipotesis penelitian. Yang pertama, uji T. Pengujian ini dilakukan dengan syarat kedua data yang dianalisis harus berdistribusi normal. Adapun rumus pengujian hipotesis dengan menggunakan statistik uji T pada taraf signifikan alfa 0,05. Apabila homogenitas, data akan dianalisis dengan uji T sebagai berikut. Dengan rumus T hitung, X bar 1 dikurang X bar 2 per SG akar 1 per N1 ditambah 1 per N2. Namun apabila tidak homogenitas, maka data akan dianalisis dengan uji T sebagai berikut. Dengan kriteria pengujian adalah tolak H0 jika T besar sama W1 di W1T1 ditambah W2T2 dikali W1 ditambah W2. Selanjutnya, uji Mann-Whitney. Jika salah satu kedua data yang dianalisis tidak berdistribusi normal, maka tidak dapat dilakukan uji homogenitas, tetapi pengujian yang dilakukan adalah uji Mann-Whitney. Uji Mann-Whitney adalah uji non-parametrik yang digunakan untuk menguji perbedaan dua sampel yang bebas atau tidak saling mempengaruhi. Uji Mann-Whitney atau uji U untuk sampel besar dengan taraf signifikan alfa 0,05. Rumus uji Mann-Whitney yang digunakan yaitu terdapat dalam tampilan tersebut. Yang selanjutnya itu perumusan hipotesis statistik. Perumusan hipotesis statistik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. H0 itu mu1 kecil dari mu2 dan H0 mu1 besar dari mu2. Keterangan mu1 adalah skor rata-rata kemampuan pemisahan masalah kelas eksperimen dan mu2 adalah skor rata-rata kemampuan pemisahan masalah kelas kontrol. Apabila menggunakan uji T, maka setelah didapatkan nilai T hitung, kita menetapkan derajat kebebasannya terlebih dahulu. Kemudian, bandingkan besar T hitung dengan T tabel. Jika T hitung besar dari T tabel, maka H0 ditolak. Jika sebaliknya, maka H0 diterima. Sedangkan apabila kita menggunakan uji Mann-Whitney, maka setelah didapat Z hitung, kita konsultasikan Z hitung dengan kriteria berikut ini. Yang pertama, menerima H0 jika negatif 1,96 menerima H0 jika Z hitung besar sama min negatif 1,96 kecil sama 1,96 dan menolak H0 jika tidak demikian. Jadi demikianlah hasil proposal yang telah saya buat. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.